Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami sampaikan ini, kemarin saya dikirimi video ya oleh sahabat saya, dan video itu ada videonya keturunan Nabi atau zuriyah Rasul, seorang Habib. Video itu berisi ujar-ujar kebencian atau mengaku bahkan sudah dicap masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya kepada saya adalah bagaimana menyikapinya kepada zuriyah Rasul atau Habib yang memang menyampaikan seperti itu, karena sudah menvonis bahwa surga itu sudah miliknya. Jawaban saya adalah saya sendiri tidak paham dan tidak bisa menvonis seorang habib atau kiai atau ulama atau orang biasa siapa itu untuk masuk surga atau masuk neraka. Kenapa kok begitu? Kita akan kembali ke syariat yang ada, kita kembali ke tuntunan yang ada. Nah, tuntunan syariat atau syariat yang ada yaitu adalah yang bisa kita masuk surga itu bukan karena apa, tapi yaitu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita masuk surga, kapan kita masuk neraka, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang masuk surga diampuni oleh Allah pasti sejalur dengan syariat-syariat yang ada, tidak jauh seperti itu. Nah, bagaimana kalau keturunan Nabi? Bagaimana kalau seorang ulama? Saya kira semuanya sama, sahabat. Jadi namanya hamba, seorang hamba itu semuanya sama. Seorang hamba itu semuanya sama, sama-sama memohon kepada Allah supaya ini amal kita diterima oleh Allah. Itu sama dengan pamannya Nabi, yaitu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu juga masuk neraka. Terus ada lagi yang ayahnya Nabiullah Ibrahim, itu kafir juga. Terus ada lagi istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, dan juga ada lagi anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Itu kan bapaknya atau ayahnya seorang nabi, tapi anaknya masuk neraka, namanya Kan'an. Kenapa? Tidak mau bergabung dengan ayahnya. Ya. Nabi Lut, istrinya pun juga seperti itu. Istrinya tukang fitnah, bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, padahal suaminya seorang nabi. Kenapa kok begitu? Intinya kita sendiri, sahabat. Ya, intinya kita sendiri. Yang membedakan kita itu kepada Allah bukan karena siapa, bukan keturunan siapa, tapi yang membuat kita masuk surga itu adalah karena kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu sebenarnya yang tahu kita sendiri. Takwa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perintahkan sehari-hari ya kita lakukan, kita kerjakan. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Kayak sholat itu tidak ada batasannya. Sampai mati kita wajib untuk melaksanakan sholat. Yang boleh tidak melaksanakan sholat itu ketika sudah tidak ingat, lupa, gila, tidak wajib sholat. Kenapa? Karena lupa. Tertidur saja itu kan lupa, hilang ingatan. Wajib wudhu lagi. Dan kenapa kok begitu? Ya karena memang aturannya begitu. Kalau orang tidak sunat, yang boleh tidak sholat itu orang-orang yang gila, orang-orang yang lupa. Makanya orang yang tidak sholat itu berarti masuk dalam kategori lupa. Begitu. Sholat itu tiang agama, sahabat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain juga akan baik. Kalau amalnya kita jelek, ya kita memang juga akan jelek. Makanya sholat itu menentukan untuk menjadi amalan-amalan yang
sangat menentukan. Terutama sholat itu harus tepat waktu, di awal waktu. Hayya 'alas shalah, ketika nyampe Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus ingat kalau itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan sahabatnya, panggilan itu ada 3 sahabat. Yang pertama, satu panggilan itu ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan sudah. Panggilan untuk melakukan sholat, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk melakukan sholat. Yang kedua sahabat, panggilan umroh, panggilan haji dan umroh itu takdir dari Allah. Kalau kita takdir dari Allah, itu mampu apa tidak untuk hadir ke sana, itu panggilan dua sahabat. Yang ketiga sahabat, itu adalah apa? Panggilan ajal. Dipanggil oleh Allah, ajal sudah tiba. Ya Allah, ya, ketika ajal kita sudah tiba sahabat, itu sangat mengerikan sekali. Ya, kenapa? Karena sakitnya itu sahabat, ya, dari sakitnya itu apa ya? Sama dengan dari ujung ini, ujung rambut sampai ujung kaki itu ibaratnya hewan dikelupas hidup-hidup kulitnya. Jadi sakitnya kematian seperti itu sama dengan hewan hidup-hidup yang dikelupas kulitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana sakitnya sahabat? Itu sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut. Tapi kata Rasulullah, jangan khawatir bagi umatku, bagi orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh, yang diampuni dosanya, maka tidak akan terasa sakit. Kenapa? Karena ketika ajal tiba, Allah itu memperlihatkan surga. Jadi orang yang memang diampuni oleh Allah, segala dosanya, diterima segala amalnya. Jadi ketika mau dicabut ininya, ruhnya, sudah nyampe ajalnya, itu di pikirannya itu diperlihatkan surga. Nah, ketika surga yang diperlihatkan, maka senang, bahagia. Akhirnya, senang. Nah, ketika senang itu pelan-pelan oleh Allah dicabut dengan malaikat Israel ruhnya. Akhirnya agak terasa. Kadang ketika itu ada yang tersenyum, ada yang senang, bahagia. Kenapa kok begitu? Karena memang senang melihat surga. Tapi nyawanya sudah dicabut oleh Allah dengan sangat lembut dan tidak terasa apa-apa. Tapi begitupun sebaliknya, kalau orang yang ahli pendosa, akan banyak yang melotot. Matinya itu kadang yang melotot, bingung dan lain-lain. Ya Allah, sangat mengerikan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, dan semoga kita menjadi hamba yang solihah, dan kelak semuanya berakhir dengan husnul khatimah, kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran channel ini, dengan berbagi informasi, berbagi media-media seperti ini, mudah-mudahan manfaat. Ada manfaatnya, yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan terjadi amalan jariah, amal yang selalu berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendukung, like-nya, komennya, share-nya, super thank-nya, semuanya kami ucapkan banyak terima kasih, dan Allah akan membalasnya, tidak akan berkurang sedikit pun. Allah itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang berbuat yang baik, mendukung hal-hal yang baik. Mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.